Selamat malam bagi kita semua. Kita kembali lagi dalam acara 2 menit saja dalam di edisi 20 Oktober tahun 2021. Malam hari ini kita tetap membicarakan atau berbicara tentang Natal hampir tiba. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang sempat bersama dengan kami semalam, kami berbicara dengan beberapa atau ada dua narasumber bagaimana mengisahkan tentang Natal yang ada di desa, yang ada di dusun. Dan malam hari ini kita akan bicara tentang bagaimana Natal juga atau kesan-kesan Natal selama masa kecil di daerah perantauan. Dan tema kita malam hari ini dari daerah ke daerah. Ada dari Surabaya Bapak Jemi Lintang, Evangelis Jemi Lintang, dan ada juga dari Sulawesi Utara yaitu Bapak Jemi Sudin. Jadi kita bicara dengan duo Jemi malam hari ini. Dan acara dari daerah ke daerah bicara tentang Natal hampir tiba, tentunya bagaimana mereka yang ada di perantauan hidup jauh dari masa kecil mereka, dibesarkan di kampung yang satu lalu mereka besar pergi ke daerah yang lain dan mereka menjadi orang yang tumbuh besar bahkan melayani di jauh daripada kampung halaman mereka. Nah, itulah kita bicara tentang dari daerah ke daerah malam hari ini. Saya menyapa Pastor Jemi Sudin yang ada di Sulawesi Tengah. Selamat malam, dan sekali lagi yang ada di daerah Jawa Timur, Jemi Lintang, kami ucapkan selamat malam. Nah, Bapak Ibu, secara umum atau pandangan umum bagaimana umat Kristiani menginginkan Natal itu akan dilaksanakan dengan penuh sukacita sekalipun dengan kesederhanaan. Natal akan dilaksanakan dengan rasa penuh damai dan ketenangan. Namun kita tahu bersama bahwa 1 tahun sampai 2 tahun terakhir ini bagaimana COVID-19 membuat kita tidak seperti biasanya kita merayakan Natal. Kita harusnya kumpul lebih banyak orang, itu yang kita dambakan. Lebih meriah acara Natal, itu yang kita rindukan. Tetapi COVID-19 membuat kita sepertinya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Namun ingat, Natal yang pertama ini bicara tentang sebuah kesederhanaan. Dia datang di kandang yang hina, di Bethlehem, bahkan dia ada di tempat pembaringan, di palungan, dan tentunya yang dia butuhkan adalah ketika kita akan merayakan Natal nanti sampai tanggal 25 Desember dari sekarang, yang dia inginkan bukan bagaimana kemewahan, kemeriahan, tetapi dia mencari palungan yang terbuka untuk dia tempati. Nah, malam hari ini tak berlama-lama kita akan berbicara dengan Pastor Jemi Sudin yang ada di Sulawesi Utara, tepatnya di Pulau Sangir. Wah, mudah-mudahan kita tersambung dengan beliau. Wah, rupanya kita udah tersambung dengan beliau. Selamat malam Pastor Jemi Sudin, apa kabar? Selamat malam, Pio. Pio. Kabar baik, puji Tuhan. Jemi Sudin putra Gorontalo. Iya kan, ada di daerah Sulawesi Utara dan ada di Pulau Sangir. Wah, semalam kita sudah bicara dari desa ke desa. Malam ini kita bicara dari daerah ke daerah. Karena Pastor Jemi tentunya tadinya masa kecil di Gorontalo, bukan? Iya. Dia besar bahkan sampai melayani sekarang ada di Pulau Sangir. Nah, Pastor Jemi, tema kita malam hari ini bicara tentang Natal hampir tiba. Namun bagaimana di daerah-daerah akan mengadakan Natal di akhir-akhir ini dengan keadaan kopi seperti ini. Sebelum kita bicara tentang program Pak Jemi Sudin di tahun ini dalam perayaan Natal mungkin jemaat lokal, secara umum Pak Jemi melihat kondisi sekarang umat Kristiani untuk menghadapi Natal dikaitkan dengan pandemi seperti ini. Silakan Pak Jemi Sudin. Baik, terima kasih Pastor Sam untuk kepercayaan dan waktu yang diberikan kepada saya pribadi pada malam hari ini bisa bersama-sama. Dan tidak kebetulan
malam hari ini rupanya saya disandingkan dengan duo Jamie ya, dari Jawa Timur sama dari Sulawesi Utara. Yes. Kan dalam nada berkelakar, Pak Sam tadi sempat japri ke saya, bukan cuma Jamie dua-dua, Tasa dua-dua. Iya. Orang Baik, Manado Pak bilang Sam. tasa dua-dua ya. Maksudnya tasa Tasa itu pemirsa, dua-dua. maksudnya nggak punya rambut gitu. Iya. Oke. Baik, Pastor Sam, terima kasih. Yang pertama tentunya ketika kita memperingati atau kita berada dalam suasana momen Natal seperti ini, tidak hanya kita tetapi umumnya sebagai umat Kristiani, yang pertama kita dibawa kepada satu perenungan bagaimana momen Natal itu esensinya memang pertama, Natal itu membawa kehidupan. Yes. Natal membawa keselamatan bagi kita, di mana seperti kita ketahui bersama misi Yesus, dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, betul. ketika kita komparasikan suasana Natal di tahun 2021 yang akan kita jalani nanti, saya berpendapat begini, Pastor Sam, bahwa Natal 2021, bahkan sejak Natal tahun 2022, Natal ini adalah satu Natal yang sama sekali sejak dunia dijadikan tidak pernah kita pikirkan bahwa apa yang akan terjadi seperti ini. Memang fenomena akhir zaman bukan hanya kita pikirkan, jauh-jauh sebelumnya telah dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi yang dikatakan oleh firman bahwa masa akan datang akan terjadi kesukaran, tak pernah kita bayangkan. Salah satu bentuk kesukaran itu adalah dunia umumnya dan khususnya kita yang ada di Indonesia, lebih khusus lagi kita yang ada di Sulawesi, baik Gorontalo, kita ada di masa pandemi seperti ini. Nah, saya melihat bahwa kita harus mengakui bahwa perayaan Natal kita kali ini sangat-sangat jauh berbeda dengan perayaan-perayaan Natal sebelumnya. Saya juga dalam jemaat lokal di tahun kemarin 2020, kami tidak melaksanakan perayaan Natal seperti kita ketahui bersama. Di tahun 2020 kemarin puncak-puncaknya COVID. Betul. Di Sulawesi Utara dan khususnya bagi kami. Nah, bagi kami masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekedar diinformasikan bahwa kalau dalam segi penanganannya, penularannya dan sebagainya, mohon maaf saya tidak terlalu mengerti, memang Kementerian Dalam Negeri merilis bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe itu berada pada level 2. Itu mengindikasikan bagi kita bahwa kita ada dalam tingkat aman. Namun dalam waktu yang sama juga Kementerian Dalam Negeri merilis bahwa Sangihe naik levelnya menjadi level 3, tetapi bukan dalam parameter atau dari sisi penularan dan sebagainya, tetapi tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam soal vaksinasi. Tapi saya dan Pak Sam tidak bahas soal vaksin. Yang kita bahas adalah bagaimana sikap hati kita menjelang Natal. Seperti tema kita, Natal telah tiba. Nah, kira-kira sebelum saya lebih lanjut, saya ingin juga mendengarkan atau barangkali saya dan Pak Sam lahir dibesarkan di satu daerah yang sama. Kami, Pak Sam, ada di satu daerah yang dapat saya katakan daerah minoritas. Tetapi itu tidak pernah mengurangi semangat kita. Tidak pernah mengurangi sukacita kita dalam merayakan Natal. Itu dulu barangkali dalam pembukaannya. Betul. Pak Sudin, Pak Jamie Sudin, Bapak terlahir di Provinsi Gorontalo. Sekian puluh tahun ada di Pulau Sangir. Artinya suku Sangir. Masih bisa berbicara bahasa Gorontalo, walaupun sedikit-sedikit, masih bisa. Sampai hari ini bahasa Gorontalo itu tidak pernah saya lupakan. Wah, saya mau tes nih. Coba kita bicara bahasa Gorontalo sekarang. Oke, coba. Jadi mau bisa lah Gorontalo sampai hingga saat ini bahasa Gorontalo dia tahu lipata. Karena bahasa Gorontalo Buti memang pilot Tualomai memang main bahasa Gorontalo. Bayangkan, dari kecil sampai kelas 1 SMA itu ada di Gorontalo. Jadi dari banyak bahasa yang bisa saya bahasakan, yang sangat-sangat sempurna itu adalah bahasa Gorontalo. Bahasa Gorontalo. Jadi saudara-saudara yang ada di daerah-daerah yang sempat nonton bersama dengan kami malam hari ini, sekali lagi acara kita malam ini dari daerah ke daerah, kita bicara tentang Natal, itu hampir tiba. Nah, salah satu narasumber kita malam hari ini dia putra Gorontalo, lalu dia tahun sekian dia
pergi ke Sulawesi dan sampai sekarang menjadi seorang gembala sidang yang ada di Sulawesi Utara sana. Nah, saya hanya ngetes dia tadi bagaimana apakah dia masih bisa berbicara atau ngomong bahasa Gorontalo. Ternyata dia tidak lupa dengan tanah kelahiran di mana dia lahir, Provinsi Gorontalo. Nah, dari daerah ke daerah, secara umum melihat untuk Provinsi Sulawesi Utara sendiri, di dalam merayakan Natal kita tahu, siapapun yang tahu, kita di Indonesia, Sulawesi Utara adalah kaum yang dalam Desember itu jalannya macet minta ampun. Apalagi malam tahun baru. Enggak di tahun-tahun ini kerinduan yang sama yang akan terjadi kembali, bagaimana kita bisa merayakan. Walaupun dalam tanda kutip Natal itu adalah sebuah kesederhanaan. Tetapi bagaimana kita menyatakan rasa kekaguman kita kepada Tuhan. Tahun ini kita sudah lewati masa pandemi COVID, lalu di akhir tahun ada kerinduan kita mau merayakan dengan rasa kebebasan yang penuh. Gimana Pak Jemisuddin? Baik, bagi kami masyarakat Sulawesi Utara, mohon maaf saya tidak atau belum mendapatkan info yang terupdate terkait kalau lebih meluas ke tataran provinsi, tetapi untuk yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, melihat situasi yang terkini, hampir dapat saya katakan kami barangkali untuk tahun ini bisa merayakan Natal dengan tentunya kita tidak mengabaikan protokol kesehatan yang sering didengung-dengungkan oleh pemerintah. Nah, Natal kali ini adalah bagi saya pribadi. Pak Jemi, sorry. Ya. Pak Jemi agak ke tengah sedikit, nggak kelihatan gitu itu, supaya kelihatan gantengnya. Oke, nah. Sip, oke. Jadi kalau untuk kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, barangkali tahun ini mungkin tidak berlebihan saya katakan perayaan atau momen Natal kali ini benar-benar kami rayakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, berbeda dalam arti punya tujuan tertentu di mana ada rasa syukur kepada Tuhan. Bukan hanya Tuhan pelihara sepanjang 1 tahun, tapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk kami yang ada di daerah ini, Natal itu adalah satu rasa syukur kami kepada Tuhan. Tidak hanya merayakan Natal, hanya terfokus kepada mengenang apa yang sudah pernah Tuhan buat bagi kita, tetapi saatnya juga kami sekarang ada dalam sebuah perenungan bahwa di tahun ini kami benar-benar bersyukur di mana kami bisa melewati tahun, mulai dari tahun 2020, tahun 2021 ini, dengan benar-benar melewati 1 tahun yang mungkin kalau saya bisa bahasakan dalam dialek Manado atau Sulawesi Utara, orang rasa orang ada lewat ini, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada perubahan dalam durasi waktu, hari, tetapi berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, di mana kita hidup dalam suasana yang serba terbatas, kita dibatasi, bahkan kita dilarang untuk mendatangi tempat-tempat dalam satu bulan, kita dibatasi soal aktivitas, tapi rasa syukur kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas, memberkati dan melindungi kita. Luar biasa. Ya. Nah, dari sisi biasanya, ini kita kalau di daerah-daerah, kalau nggak salah di Sulawesi Utara, mungkin kami juga Gorontalo, itu biasanya sudah sejak awal November, itu Natal pranatal sudah dilaksanakan. Ibadah-ibadah pranatal, baik kolom atau rayon atau wadah. Gimana dengan tahun ini? Apakah kelihatan memungkinkan atau sudah ada gereja-gereja lokal, tetangga-tetangga, itu merayakan Natal sudah ada ancang-ancang sejak bulan November ini, Pak Jemi? Ya. Tepatan saya dan Pak Sem ada dalam satu gereja yang bernama Gereja Pentekoste di Indonesia. Nah, khususnya bagi kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya lagi bagi GPDI yang ada di Tahuna, di ibu kota Kepulauan Sangihe, di mana saya Tuhan percayakan melayani di daerah ini. Kami tepatnya seminggu yang lalu, kami sudah mengadakan rapat wilayah bersama dengan kepala gembala, dan sudah kami putuskan bersama di tahun ini kami akan merayakan Natal. Jadi untuk sidang jemaat lokal yang ada di wilayah Tahuna dengan jumlah 15 sidang jemaat lokal, tahun ini semua kami merayakan ibadah Natal. Nah, kalau ditanya sudah mulai ada ancang-ancang, barangkali 1 lembar lagi
apa kalender Kertas kalender. kalender meja kita akan ganti atau kita akan sobek, baru mulai kita akan lihat. Sebab umumnya juga rekan kita, saudara-saudara kita dalam gereja Protestan, mereka sering merayakan itu di bulan-bulan November. Dan kami juga di antara 15 sidang itu ada 2 sidang kami yang di Tahuna merayakan Natal di tanggal 28 dan tanggal 29 November. Di tempat itu tanggal 1 Desember. Karena oleh kemurahan Tuhan saya genap 21 tahun jadi gembala di tempat itu. Pak Jemisuddin, Bapak berkata tadi bahwa tahun kemarin dan tahun ini berbeda. Waktu nggak berbeda, tanggal nggak berbeda, jam nggak berbeda, tetapi suasana itu ada yang hilang di tahun ini. Sebelum itu jangan dulu tinggalkan layar HP Pak Sudin, kita dengar dulu satu pujian ini. Bisa? Nanti kita bicara lagi? Oke, silakan. Tiada terasa sepanjang tahun engkau lewati tanpa papa, tanpa mama. Banyak tawa dan candaria engkau lewati, tiada mama, tiada papa. Tiada terasa bulan Desember telah tiba, hari Natal sudah datang. Lilin kecil, baju baru dan sepatu baru, tanda kasih papa mama. Sepatu baru, semua untukmu. Rayakan Natal, rayakan Natal, anakku sayang, kita semua. Tuhan Yesus telah datang, rayakan Natal. Oh, tiada terasa bulan Desember telah tiba, hari Natal sudah datang.
kecil, baju baru dan sepatu baru, tanda kasih mama papa. Selamat Natal, takkan kami lupakan hari indah ini. Tuhan Yesus telah lahir di Bethlehem, dalam kandang yang hilang, kain lambin yang kotor membungkus tubuhnya. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal, anakku sayang. Lilin kecil, sepatu baru, semua untukmu. Oh, rayakan Natal, rayakan Natal, anakku sayang. Kita semua, Tuhan Yesus telah datang. Rayakan Natal, rayakan Natal. Baik, itulah lagu Rayakan Natal. Rayakan Natal, anakku sayang. Lagu itu mengisahkan tentang bagaimana anak dan orang tua merayakan Natal jauh atau terpisah, tidak ada bersama-sama di satu tempat. Dan lagu itu mengisahkan bagaimana kerinduan hati baik anak, baik orang tua untuk bisa bertemu dalam perayaan Natal. Nah, Bapak Ibu, sambil kita menunggu bisa tersambung lagi dengan Pastor Jamie Sudin, kita sudah bicara panjang lebar tadi dengan beliau bagaimana kondisi yang ada di daerah-daerah, khususnya di daerah Sulawesi Utara. Bagaimana sekarang mereka tentunya melihat ada seberkas cahaya, kira-kira bisa begitu saya katakan, ada kesempatan untuk merayakan Natal sekalipun mungkin tidak seperti atau semeriah di tahun-tahun yang lalu. Itu yang disampaikan Pak Jamie Sudin tadi. Dan tentunya saya akan bicara bagaimana kesiapan mereka secara lokal atau jemaat lokal dalam mempersiapkan perayaan Natal itu sendiri. Saya akan kembali lagi bicara dengan Pak Jamie Sudin. Selamat. Oke, kita tersambung lagi Pak Jamie Sudin. Ya. Oke, nah kita udah bicara tadi secara keseluruhan, secara umum bagaimana Sulawesi Utara dan khususnya yang ada di desa atau tempat pelayanan Bapak Jamie Sudin untuk kesiapan merayakan Natal. Nah, dari jemaat lokal sendiri ada ancang-ancang nggak Pak Jamie Sudin untuk perayaan Natal di tahun ini? Iya. Seperti saya katakan tadi, Pak Sem, bahwa perayaan Natal di jemaat lokal kami yang di tempat jemaat yang Tuhan percayakan saya layani, insya Allah kami akan laksanakan pada tanggal 1 Desember nanti. Nah, adapun persiapan-persiapan yang kami lakukan adalah sudah barang tentunya kita sadar bahwa segala sesuatu akan jadi dimungkinkan dan berjalan dengan baik, tentunya atas tuntunan Tuhan yang terutama. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini tentunya pertama-tama yang menjadi terutama kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, membawa jemaat Tuhan untuk yang pertama menyerahkan sepenuhnya perayaan Natal ini sekaligus ucapan syukur kami dalam jemaat. Saudara tentu kita bawa dalam doa, dalam puasa kita, dalam pergumulan kita bersama, agar benar-benar momen perayaan Natal ini tidak hanya saja kita merayakan, tetapi benar-benar di dalamnya
intisarinya adalah ada ucapan syukur dari kami jemaat Tuhan, di mana oleh kemurahan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini, Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah tolong. Dan barangkali untuk perencanaan yang kedua, kami tetap berusaha untuk perayaan Natal ini dengan tidak mengurangi kepatuhan kami terhadap pelaksanaan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Memang bagi kami, masyarakat, jemaat umumnya, harus kami akui, terkadang tingkat kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan ini terkadang terabaikan dengan barangkali masyarakat lihat seperti sudah tidak ada, sepertinya sudah pulih. Nah, terkadang kita terjebak dalam keadaan seperti ini. Tapi kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin dalam jemaat, akan tetap terus menyuarakan ini kepada jemaat Tuhan untuk tetap tidak mengabaikan anjuran pemerintah terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Pak Pastor Jemi, kalau nggak salah Pastor adalah salah satu pemimpin juga di wilayah yang ada di daerah pelayanan. Nah, ada nggak himbauan kepada rekan-rekan Bapak sebagai pimpinan yang ada di wilayah yang ada di daerah itu untuk menghimbau untuk bagaimana kita menjalankan Natal dengan tetap menjalankan prokes itu? Silakan Pak Jemi, himbauan kita ke rekan-rekan hamba Tuhan. Himbauan sudah tidak dalam bentuk instruksi dari kami sebagai pimpinan dalam wilayah, tetapi kami sudah sepakati bersama seperti saya katakan tadi bahwa kami hari Selasa minggu kemarin di satu tempat pelayanan kami bertemu seluruh gembala ibu rohani, ada pertemuan di sana, dan dalam pertemuan itu sudah kami sepakati. Pertama, kami telah menentukan tanggal Natal di sidang masing-masing. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, dari 15 sidang jemaat lokal ditambah satu ada pos pelayanan dalam wilayah kami sudah menyepakati dan telah menentukan tanggal perayaan Natal di sidang masing-masing. Nah, dalam pertemuan itu juga kami menyepakati untuk kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi untuk pelaksanaan kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu adalah tanggung jawab pribadi dari sebagai gembala sidang di sidang lokal masing-masing. Dan untuk kami yang ada di sini sekali lagi bahwa kami sudah menyepakati pelaksanaan atau perayaan Natal kali ini akan tetap dirayakan dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Wah, luar biasa. Nah, ada satu yang saya mau nanya ke Pak Jemi Sudin. Acara kita malam ini dari daerah ke daerah. Sekian lama Pak Jemi Sudin ada di Pulau Sangir sana, di Sulawesi Utara, dan ada di salah satu Pulau Sangir besar. Ada kerinduan enggak dalam perayaan Natal ingin kembali berkunjung, bersilaturahmi dengan saudara-saudara yang ada di Kota Gorontalo atau di Provinsi Gorontalo, khususnya ke kami yang hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, kita membicarakan pelayanan. Ada nggak kerinduan? Aku ingin mau ke Gorontalo nih. Ada nggak kerinduan? Saya tidak sebatas kerinduan, tetapi ini pertanyaan yang saya tunggu. Saya berharap di akhir dari sesi ini, Pak Sem mau tanya ini dan puji Tuhan. Bicara kerinduan, saya punya kerinduan sekali. Yes. Kenapa? Saya teringat ya, sedikit saya bersaksi bahwa ketika saya di Gorontalo, itu di desa Leboto di Kecamatan Kuandang. Kuandang, ya betul. Itu satu-satunya orang Kristen itu hanya kami sekeluarga. Nah, ada tradisi, ada budaya. Saya berharap teman-teman saya yang ada di Leboto, di Kuandang, Yes. tapi orang Leboto yang ada di Gorontalo dan di mana saya yang berteman dengan saya dan sempat saya tandai dan akan mengikuti siaran ini, saya punya kesaksian dalam bahasa Gorontalo begini, anu elamai timah moyongo. Ketika ingat saya akan nangis. Gitu, betul. Kenapa? Karena saya ketika tanggal 24 Desember malam besoknya hari Natal, saya itu disuruh oleh mami saya antar kue ke tetangga yang ketika itu berjumlah 13 tetangga. Jadi saya harus bawa kue mereka tanggal 24 malam. Keliling. Ngamilat pihedu belebe itu, ada kita lokutisi. Antar kue, dan itu saya bangga. Itu kenangan yang tidak akan pernah terulang. Jadi saya antar kue. Nah, sebaliknya, ketika malam perpisahan dari Ramadan ke 1 Syawal, malam Idul Fitri, itu
Kalau umat Muslim itu ketika 1 Syawal, Idul Fitri, pokoknya kita jam 7 kita so bangun, kita so mandi. Kenapa? Saya siap menantikan kue-kue dari 13 tetangga yang akan Wah. antar kepada saya. Dan tradisi itu berpuluh-puluh tahun kami jalani. Luar biasa sekali. Luar biasa Dan sekali. saya tahu sampai saat ini kami pun yang ada di Provinsi Gorontalo, kami tetap merasakan bagaimana kami hidup berdampingan dengan masyarakat, dengan tetangga, saling berkunjung satu dengan yang lain. Itulah hebatnya kami orang-orang yang ada di Gorontalo. Saya setuju itu. Dan tentunya harapan saya jadi bukan sekedar keinginan ya, akan Saya rencana ke Gorontalo ya. Jadi kasarnya di dalam suasana kebersamaan tetapi disalut dengan ya kelakar tapi punya makna. Betul, betul. Pak, saya punya undangan yang lama ini. Oke, saya tunggu ya bulan November. Saya tunggu bulan Siap, November siap, ya. siap, Entah siap, minggu siap. kedua atau minggu ketiga, Pak Jimmy Sudin ya. Nanti Ya. kasih kabar, kita kontak-kontak sesudah siaran ini ya. Nah, tolong Siap. kita udah bicara dari awal sampai tadi bagaimana kerinduan untuk kembali ke Gorontalo, berkunjung ke keluarga dan mungkin ke tetangga satu waktu ya. Nah, berikan saya kesimpulan pembicaraan kita malam hari ini. Pesan-pesan Pak Jimmy Sudin apa yang kita bicarakan malam hari ini. Silakan Pak Jimmy. Siap. Jadi yang pertama, esensi Natal itu saya hanya bertolak dan berangkat dari apa kata firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi pertama, esensi dari perayaan Natal ini bagaimana kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus. Jadi substansi dari perayaan Natal itu bagaimana kita bisa memiliki satu perasaan, satu rasa yang terdapat juga di dalam Yesus Yesus Kristus. Kristus. Jadi Natal itu akan kehilangan momen yang berarti, bahkan tidak berlebihan saya katakan bahwa Natal itu akan kehilangan makna yang sesungguhnya jika kita menyimpang dari kebenaran itu. Nah, apa yang harus satu rasa, apa yang harus kita samakan dalam hal rasa yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pesan firman dari sini adalah jangan sampai kedudukan kita menjadi sebuah penghalang untuk kita dengan Tuhan. Yes. Jangan sampai dengan kesibukan kita, kekayaan kita, jabatan kita. Dapat saya katakan bahwa apapun kita dan siapapun kita hari ini, jangan pernah itu menjadi sebuah penghalang untuk kita dekat dengan Tuhan. Untuk kita dekat dengan Tuhan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Siapapun kita, apapun kita hari ini, kita tidak pernah lebih dari satu pribadi yang tidak bernilai, yang oleh karena Natal ini, kita punya nilai hari ini. Yes. Kita adalah pribadi yang sama sekali tidak punya nilai, apalagi kualitas. Kita tidak punya harga sama sekali. Tetapi Yesuslah yang datang mengubah hidup kita, Dia mengubah hidup kita dari pribadi yang tidak punya nilai, dari pribadi yang siap untuk binasa, tetapi karena percaya kita kepada Dia, kita tidak binasa, tapi kita menikmati hidup yang kekal. Kemudian yang terakhir, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu milik yang harus dipertahankan, dan seterusnya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Keteladanan yang Yesus berikan kepada kita, kita menjadi orang-orang yang bukan rendah diri, tapi kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Tidak salah kita menganggap orang lain itu lebih dari kita. Ketika kita punya rasa dan kita berkata dalam diri kita bahwa dia lebih dari kita, saya punya keyakinan tidak ada yang berkurang dari dalam diri kita. Justru sesuatu itu akan bergejolak ketika kita merasa kita lebih dari orang lain. Kita hanya melihat bahwa orang itu kita yang lebih dari dia. Tetapi dalam kenyataannya sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani kita. Natal telah tiba. Tidak lama lagi kita ada dalam Natal. Sebelum kita masuk dalam perayaan Natal, kita ada dalam perayaan Natal ini. Persiapan-persiapan yang harus kita siapkan paling terutama adalah hati kita. Yes, betul. Hati kita.
Ketika kita memiliki hati yang benar-benar memiliki satu rasa, yang rasa itu pernah ada dalam satu pribadi Yesus, maka walaupun kita tidak punya apa-apa di masa pandemi seperti ini, di masa sukar seperti ini, tapi kita tetap ada rasa syukur kepada Tuhan. Wow. Kenapa? Karena Yesus lahir dalam hati kita, dia memerintah dalam hidup kita. Raja damai itu akan terus memerintah dalam hidup kita. Uang, finansial, kekayaan, jabatan, kedudukan bukan sebuah jaminan untuk kita ada dalam syukur di Natal ini. Tapi ketika kita memberi hati kita benar-benar hati yang siap untuk Tuhan kembali ada dalam kehidupan kita, maka kita orang yang sangat beruntung. Amin. Karena kita akan menikmati damai di Natal ini. Wow, Puji Tuhan, Pak Sen. luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Jemi Sudin sudah bersama dengan kami dalam acara 2 menit saja. Tak terasa kita udah mau 45 menit malam hari ini. Dan apa yang kita bicarakan malam hari ini, baik mereka yang nonton secara live malam hari ini, bahkan mereka akan nonton lagi, dan ada beberapa komentar malam hari ini. Salah satu yang saya bacakan dari perbatasan Palu dan Gorontalo, Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, hamba Tuhan Pendeta Ruli Kaligis berkata mantap. Ya, artinya dalam percakapan kita di sini, beliau juga mengikuti bahwa memang benar kita harus merayakan Natal dengan rasa syukur, dan tentunya tetap jangan lupa merayakannya dengan menjalankan protokol kesehatan. Kita jumpa lagi khususnya pada bulan November, bulan depan ya. Kita kontak lagi, kita akan ketemu di tanah kelahiran Pastor Jemi Sudin. Terima kasih atas kebersamaan. Sampai ketemu lagi Pak Jemi Sudin. Ya. Amin. Saudara-saudara, itulah pembicaraan kami malam hari ini, bagaimana kita membicarakan tentang Natal hampir tiba, dan suara dari Sulawesi Utara, yaitu yang ada di Kepulauan Sangihe atau Sangir Besar. Pastor Jemi Sudin sudah menyampaikan keadaan mereka yang ada di sana, seperti kami yang ada di Provinsi Gorontalo. Pandemi COVID-19 semakin penyebaran COVID-19 semakin hari semakin membaik, dalam arti mereka yang mengalami sakit karena virus ini sudah lebih banyak mereka disembuhkan, dan itu tentunya adalah hasil daripada doa-doa kita semua. Dan mari kita berdoa supaya November dan Desember adalah kesempatan bagi kita umat Kristiani dapat merayakan Natal di daerah kita masing-masing dengan rasa syukur, rasa penuh hormat, rasa penuh damai seperti yang dikatakan Pak Jemi Sudin tadi, dan tentunya tetap kita menjalankannya dengan prokes atau protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Sampai di sini perjumpaan kita malam hari ini dalam acara 2 menit saja dari daerah ke daerah. Natal hampir tiba. Kita dengarkan satu pujian ini.